Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lafiona Tiara Kumilasari dengan NIM 431141870 akan menjelaskan tentang kimia fisika 2, yaitu buku Castellan bab 18.11 sampai 18.15 dengan anggota kelompok 9 yaitu Jati Pamungkas, Roy Fatna Al-Hakim, dan saya Lafiona Tiara Kumilasari. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang bab 18.11 yaitu Absorption on Solid dan 18.12 Physical and Chemistry. Itu akan dijelaskan oleh saya Lafiona. Dan 18.13 The Brownell, Emmett and Taylor bed isotherm akan dijelaskan oleh Roy. Dan 18.14 Electrical Phenomena at Interface the Double Layer, and 18.15 Electrokinetic Effect akan dijelaskan oleh Jati Pamungkas. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 18.11 Adsorpsi pada padatan. Jika suatu butiran padatan diaduk ke dalam larutan berwarna, tampak bahwa kedalaman warna dalam larutan sangat berkurang. Bila butiran padatan tersebut dihamburkan ke dalam gas bertekanan rendah, warna maupun gas diadsorpsi ke permukaan. Seberapa besar efeknya bergantung pada suhu, perilaku adsorban, dan juga perilaku dan kondisi dari adsorben, demikian konsentrasi warna atau tekanan gas. Isotherm French adalah satu dari beberapa persamaan awal yang diusulkan untuk menghubungkan jumlah bahan teradsorpsi terhadap konsentrasi bahan dan larutan, yaitu dengan rumus M sama dengan K kali C pangkat 1/N, yaitu persamaan 18.43. Dengan keterangan M adalah massa zat teradsorpsi persatuan massa adsorben, C konsentrasi, dan K N itu adalah tetapan. Kemudian dengan mengukur M sebagai fungsi C dan mengeplot log M versus log C, nilai K dan N dapat ditentukan dari slope dan intercept. Isotherm French tidak sesuai jika konsentrasi adsorban sangat tinggi. Proses adsorpsi dapat dijelaskan dengan suatu persamaan kimia. Jika adsorbennya gas, maka persamaan kesetimbangannya adalah A dalam bentuk gas ditambah S, maka akan terbentuk AS, reaksi bolak-balik. A adalah adsorben gas, S adalah situs kosong di permukaan, AS mempresentasikan suatu molekul teradsorpsi atau situs permukaan yang terisi. Pada persamaan K sama dengan X AS dibagi X SP pada 18.44, maka ada Langmuir isotherm pada grafik figur 18.16, yaitu keterangannya XAS yaitu fraksi mol dari situs terisi di permukaan, XS fraksi mol dari situs kosong di permukaan, dan P adalah tekanan gas. Notasi umum yang sering dipakai adalah theta. XS sama dengan 1 dikurangi theta, sehingga theta dibagi 1 min theta sama dengan Kp pada persamaan 18.45. Persamaan 14.5 merupakan persamaan isotherm Langmuir dengan K adalah konstanta kesetimbangan adsorpsi. Apabila persamaan 18.45 itu akan dijadikan theta sama dengan, yaitu dapat dihasilkan rumus theta sama dengan Kp per 1 plus Kp, yaitu di persamaan 18.46. Jika yang dibahas adalah adsorpsi zat dari larutan persamaan 18.46, dapat digunakan dengan P diganti C
atau konsentrasi molar. Jumlah zat teradsorb M sebanding terhadap theta untuk adsorben tertentu. Sehingga M sama dengan B kali theta. Dengan B adalah suatu konstansa. Maka M sama dengan B kali Kp dibagi 1 plus Kp, yaitu pada 18.47. Apabila persamaan 1847 itu dipecah menjadi itu, maka akan jadi 1 per M sama dengan 1 per B plus 1 dibagi B Kp. Itu sama aja, tetapi itu dipecah di seper gitu. Kemudian dengan mengeplot 1 per M versus 1 per T, konstanta B dan K dapat ditentukan dari slope dan intercept. Dengan mengetahui K, dapat dihitung fraksi dari permukaan yang tertutupi, yaitu pada persamaan 1846. 1846 yaitu yang theta sama dengan Kp per 1 plus Kp. Persamaan 1846 umumnya lebih berhasil dalam menginterpretasikan data dibanding persamaan 18.43. Jika lapisan teradsorpsinya adalah monolayer, plot theta versus P gambar 18.16, pada P rendah, Kp kurang dari 1 sehingga theta sama dengan Kp. Theta bertambah secara linear terhadap P. Pada P tinggi, Kp lebih besar daripada 1, sehingga theta sama dengan 1. Permukaan hampir tertutup seluruhnya dengan lapisan monomolekuler. Pada kondisi ini, perubahan tekanan hanya sedikit sekali mengubah jumlah zat teradsorb. 18.12 yaitu menjelaskan tentang adsorpsi fisik dan kimia. Jika antara adsorbat dan permukaan merupakan interaksi van der Waals, maka yang terjadi adalah adsorpsi secara fisik. Adsorbat terikat secara lemah dan panas adsorpsinya rendah, sekitar beberapa kilojoule. Dan ada sekitar panas vaporasi adsorbat. Bila T naik, jumlah adsorbat yang menempel akan berkurang. Bisa dilihat pada grafik 18.17 multilayer adsorption. Jika molekul teradsorb bereaksi secara kimia di permukaan, fenomena disebut kemisorpsi. Sebab terjadi pemutusan ikatan kimia dan pembentukan ikatan baru, yaitu panas sampai 400 kJ. Kemisorpsi tidak sampai melampaui pembentukan monolayer di permukaan. Oleh karena itu, isotom Langmuir paling sesuai untuk menginterpretasikan data. Dan isotom Langmuir, panas adsorpsi tidak bergantung pada theta, yaitu fraksi permukaan yang tertutup. Bila panas adsorpsi tergantung theta, harus digunakan isotom yang lain. Terima kasih presentasi dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.